ketika saya masih SD, seingat saya begitu. Waktu itu ada sebuah majalah anak-anak yang rutin saya baca, gitu ya. Jadi bukan bubu, bukan kawanku, gitu ya. Namanya Cipcop. Saya tidak menemukan masalah lagi itu sekarang ini. Tapi waktu itu orang tua saya melanggankan saya, gitu ya, majalah ini. Dan di dalam majalah itu ada komik yang menarik yang selalu saya ikuti. Komiknya itu judulnya Perjalanan Seorang Musafir. Saya tidak pernah bisa melupakan kisah-kisahnya hingga suatu saat ketika saya sudah menikah dan punya anak, gitu, baru saya menyadari bahwa kisah yang saya baca ketika saya SD dari majalah Cipcop tadi itu adalah karya seorang pastor dan penulis buku, gitu ya, yang namanya John Bunyan. Dia menulis buku yang berjudul The Pilgrim Progress yang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia menjadi Perjalanan Seorang Musafir. Dia pernah berkata demikian, Anda itu tidak sungguh-sungguh hidup, gitu ya, sampai Anda melakukan sesuatu untuk orang yang tidak pernah bisa membalasnya. Jadi ada sebuah semacam kebesaran hati dari seseorang dalam menolong, dan ya, dia menolong tanpa pamrih karena orang yang ditolongnya dia tahu bahwa dia tidak bisa membalas, gitu ya, pertolongan yang diberikan. Buat sahabat DCP yang sekarang ini, gitu ya, mungkin baru mendengar tentang Pilgrim Progress, gitu ya, ada versi animasinya sudah difilmkan, gitu ya, dapat ditonton secara gratis. Tapi kok kenapa kita bicara tentang menolong, gitu ya? Memangnya topiknya apa? Nah, itu yang akan kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jadi ceritanya itu ada pertanyaan yang masuk di Quora. Tanya begini, bagaimana cara mengubah pola pikir orang yang pelit ilmu itu supaya mereka mau berbagi? Jadi saya tidak tahu ya, apakah penanya ini itu mengalami pergumulan, gitu ya. Saya kok sepertinya pelit ilmu ya, gimana saya itu bisa berbagi dengan lebih lega, gitu. Atau penanya ini adalah orang yang merasa, gitu ya, bahwa dia punya teman yang kalau ditanyai itu tentang materi pelajaran di sekolah, gitu ya, itu ndak suka, gitu, ndak dengan sukacita berbagi, kira-kira demikian. Dan sepertinya, gitu ya, mulai terlihat apa toh kaitannya dengan pernyataan dari John tadi tentang menolong orang lain sebagai bukti bahwa Anda itu sungguh-sungguh hidup. Nah, dan ya, kalau kita bicara tentang dalam dunia pendidikan, maka sebenarnya topiknya adalah menolong orang lain dalam belajar. Ya, namanya juga menolong itu, kalau kita itu menolong dengan tulus, menolong tanpa berharap balasan, menolong tanpa berharap imbalan, demikian, maka itu menjadi sesuatu yang cukup cukup berharga untuk kita bisa pertahankan. Tapi kalau kita bicara mengenai menolong orang dalam belajar, gitu ya, nah, kayak apa ya? Kita masuk ke kemungkinan yang pertama. Jika penanya ini adalah orang yang merasa harus berbagi ilmu dengan orang lain, gitu ya, tetapi dia juga merasa bahwa sebaiknya tidak berbagi, gitu ya, pelit dan sebagainya, ini mungkin buat Anda. Orang yang pelit berbagi ilmu secara umum punya pemikiran bahwa dia akan punya saingan baru. Maksudnya, ketika ada temannya yang kesulitan dalam belajar, kemudian mendatangi dia dan bertanya, gitu ya, maka ketika iklim kompetitif itu dipromosikan dalam lingkungan kelas, dalam lingkungan sekolah, dalam lingkungan keluarga, maka orang yang ditanyai ini, gitu ya, akan merasa begini,
kalau aku tolong kamu, nanti kamu jadi sainganku dong. Nah, kira-kira demikian. Ya, jadi saingannya ini menjadi apa ya, rivalnya gitu ya. Kalau dia ini adalah misalnya selalu menjadi top 10 atau dia ini selalu pegang ranking pertama, kira-kira demikian. Maka ketika saya ini ngajari dia, nanti dia jadi bisa. Kalau dia jadi bisa, jangan-jangan dia bisa mengalahkan saya, jangan-jangan dia menjadi rival berat saya. Nah, ini menjadi semacam apa ya, kekhawatiran bahwa orang yang ditolongnya justru akan menjadi musuh di kemudian hari. Saya tidak tahu apakah pemikiran saya ini gitu ya masuk di benak Anda jika Anda adalah orang yang berpikir secara demikian. Sebenarnya ketika seseorang ini bisa menguasai materi tertentu gitu ya, itu ya memang dia belajar gitu. Dan saya melihat bahwa pengalaman di masa lalu itu menolong seseorang untuk bisa belajar dengan lebih baik. Artinya saya pakai contoh sendiri tuh ya. Saya punya pengalaman bermain gitar. Saya belajar gitar di usia 10 tahun. Guru sekolah minggu saya mengajari beberapa bulan, dan sampai hari ini saya masih main gitar gitu ya. Jadi cukup lama. Sehingga ketika saya memutuskan untuk belajar main piano begitu, jangan membayangkan piano klasik yang menggunakan not kayak tauge itu gitu ya. Saya tidak bisa. Walaupun saya bisa baca not balok untuk menyanyi, saya bisa. Tetapi ketika diberikan musik not, isinya not balok, kemudian saya main piano, tidak bisa saya. Tapi kalau ayo ngiring orang nyanyi pakai piano, saya bisa. Belajar piano bisa dikerjakan dengan cepat. Kenapa? Karena saya punya pengalaman di masa lalu yang menolong saya untuk bisa mengerti dan belajar dengan lebih cepat. Nah, buat pembelajaran secara umum gitu ya, apa sih pengalaman masa lalu? Misalnya pernah diberitahu orang lain secara khusus. Jadi mungkin orang tuanya atau saudaranya atau guru lesnya atau tetangganya atau mungkin kakaknya gitu ya. Nah, itu pernah memberitahu secara khusus hal apa yang perlu dipelajari, hal apa yang pernah dialaminya, sehingga pengalaman ini membekas dan menolong dia untuk memahami sesuatu. Jadi misalnya pernah punya pengalaman naik sepeda lewat tanjakan begitu, kemudian ganti gearnya gitu ya, ganti gearnya kok bisa lebih enteng. Maka ketika dia belajar gerak melingkar dalam fisika terkait dengan kecepatan linier, kecepatan sudut, maka dia lebih cepat mengerti, cepat menangkap gitu ya, karena punya pengalaman di masa yang lalu. Kemudian pengalaman yang menyentuh gitu ya, juga misalnya pernah bertemu dengan ahlinya. Jadi saya punya teman begitu, dia ahli fasilogik gitu ya. Dalam penelitiannya dia sering menggunakan fasilogik. Kemudian dalam sebuah conference dia itu bertemu dengan Lutfi Sadeh gitu ya, yang pionir fasilogik ini. Itu juga bisa memberikan pengalaman tersendiri, sehingga ketika orang teman saya ini belajar fasilogi, dia bisa belajar lebih cepat, bukan saja karena dia itu memang sudah belajar lebih lama di situ, tetapi perjumpaan gitu ya dengan orangnya, dengan ahlinya, itu bisa memberikan semangat, memberikan semacam dorongan tersendiri untuk dia bisa belajar lebih baik lagi. Atau orang itu pernah mengalami kesulitan, kemudian dia menemukan solusinya. Entah bisa menemukan sendiri atau ditolong orang lain, tetapi proses pergumulan menghadapi kesulitan ini memberikan kesan mendalam dalam hatinya, dalam hidupnya, sehingga ketika dia belajar itu cepat masuk gitu ya, karena pengalaman masa lalunya. Nah, di dalam dunia pendidikan kita menggunakan istilah namanya prior knowledge. Jadi kalau orang itu punya pengalaman belajar di masa lalu, yang namanya prior knowledge tadi, maka itu menolong orang bisa belajar dengan lebih cepat, bisa menolong orang untuk mempelajari sesuatu dengan lebih efisien lagi. Katanya gitu ya, orang itu akan belajar dengan baik, belajar dengan cepat ketika dia melihat, bukan hanya mendengar atau membaca, tetapi ketika dia melihat orang lain,
ketika ada visualisasinya, maka orang mengatakan dia itu akan belajar dengan lebih baik. Dan katanya gitu ya, orang akan belajar kalau dia itu tidak hanya melihat tetapi juga praktek. Nah, apakah sampai hari ini gitu ya ada di antara sobat SCP yang punya pandangan demikian? Artinya idenya adalah saya akan belajar lebih baik kalau saya itu bisa praktek. Jadi idenya adalah masih praktek kayak demikian. Tapi saya membaca sebuah buku, dan ketika saya membaca itu saya menemukan pernyataan yang menarik buat saya. Jika tertarik, saudara bisa cek bukunya, berjudul Teaching for Quality Learning at University, karya John Biggs dan Catherine Tang. Kedua orang ini menuliskan bahwa orang itu justru belajar dengan baik saat dia mengajar orang lain. Nah, waktu saya membaca bagian ini gitu ya, membaca bagian ini, terus mikir gitu, orang belajar dengan baik justru ketika dia mengajar orang lain. Kok bisa ya? Nah, ini menjadi sesuatu yang terus masuk di benak saya. Catatan gitu ya, saya baca buku ini belum lama, kira-kira mungkin 3-4 tahun yang lalu, dan itu berarti saya sudah ngajar, sudah jadi dosen dan sebagainya. Mengajar orang lain itu memerlukan wawasan untuk bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks. Jadi orang yang sedang belajar itu kan tidak mungkin langsung masuk ke hal yang kompleks, mesti dijembatani dulu dari proses yang sederhana. Dan menurut saya proses penyederhanaan ini menjadi proses belajar yang penting, karena untuk bisa menyederhanakan sesuatu yang kompleks tadi, seseorang itu harus menguasai konsepnya dengan baik. Nah, ini kuncinya. Jadi pada waktu orang itu mengajar orang lain, pada waktu dia itu bertemu dengan orang yang baru belajar, pada waktu dia berjumpa dengan orang yang tidak mengerti sesuatu dan konsepnya masih diperbaiki, maka dia seharusnya tidak langsung menjejali pikiran orang ini dengan kompleksitas yang cukup tinggi. Mesti disederhanakan dulu, disiapkan jalan pikirnya, kira-kira demikian, menyiapkan semacam jembatan begitu untuk bisa menjelaskan materi tertentu dengan baik. Ini menjadi bagian dari sebuah proses yang menurut saya cukup menarik dan cukup penting. Dan ketika kita membicarakan tentang proses penyederhanaan ini gitu ya, proses berpikir yang dialami oleh orang yang mengajar ini membuat dia itu justru makin menguasai konsepnya dengan lebih baik. Kok bisa? Karena pada waktu dia menyederhanakan, maka dia tidak boleh menyederhanakan sesuatu sehingga bertentangan dengan konsep yang mesti diajarkan. Tentu saja yang namanya penyederhanaan ini pasti tidak akan berlaku dalam semua kasus, tetapi setidaknya penyederhanaan ini bisa berlaku di dalam banyak kasus yang akan ditemui ketika orang itu belajar. Nah, ini menjadi bagian yang menarik menurut saya. Jadi ketika orang mengajar orang lain gitu ya, maka proses penyederhanaan yang kompleks jadi yang sederhana ini menjadi bagian yang penting. Bagian berikutnya, ketika orang itu mengajar orang lain gitu ya, saat mengajar orang lain ini, pengajar itu akan mendapatkan pertanyaan. Sebenarnya ini harapan setiap pengajar, baik guru atau dosen gitu ya. Ini menjadi harapan. Kenapa? Karena sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu bukan sekedar bermanfaat buat yang bertanya, tetapi juga bermanfaat buat yang ditanya gitu. Kenapa? Karena ketika pertanyaan ini muncul gitu ya, kadang ini merupakan pertanyaan yang belum pernah dipikirkan sebelumnya. Jadi ketika belajar ngerti, ada pertanyaan kayak tidak ada, kira-kira demikian. Lalu ketika mengajar, kemudian ada temannya yang bertanya, atau ada mahasiswa yang bertanya, atau siswa yang bertanya, terus berarti oh iya ya,
kok aku nggak kepikir ke arah situ ya. Nah, ini menjadi pemicu buat pengajar untuk bisa menyediakan jawabannya. Mungkin tidak tersedia gitu ya jawaban pada saat itu. Tetapi sebagai pengajar, saya membiasakan diri ketika saya tidak memiliki jawabannya, saya mengatakan bahwa oke, saya akan coba carikan jawabannya gitu ya. Dan menurut saya proses berpikir untuk menemukan jawaban ini menjadi proses pembelajaran yang cukup penting, sehingga ini yang mendasari Biggs dan Tang tadi untuk mengatakan bahwa orang itu belajar dengan lebih baik ketika dia mengajar orang lain. Hal ini saja memperkaya wawasan pengajar tadi dan belum tentu dapat ditransfer ke penanya gitu ya. Jadi pada waktu orang itu saya ini ketemu sama teman saya datang tanya gitu ya. Kemudian pertanyaan ini membuat saya berpikir gitu ya. Proses berpikir ini membuat saya belajar hal yang baru. Kemudian saya menjawab pertanyaan teman saya tadi. Proses yang ada di benak saya, di otak saya gitu ya, di kepala saya ketika saya itu memikirkan jawabannya, itu bukan sesuatu yang dapat saya transfer begitu saja kepada teman saya yang bertanya tadi. Karena ini proses yang cukup kompleks, dan bagaimana saya bisa mentransfer pengalaman ini gitu, itu tidak akan diperoleh buat mereka yang bertanya gitu. Jadi pengalaman ini hanya diperoleh mereka yang meladeni atau menjawab atau menolong orang lain dalam belajar. Dalam sebuah kelompok belajar saat di SMP, biasanya saya itu kebagian tutor urusan matematika. Dan saya belum mengatakan bahwa saya menyukai matematika. Saya menyukai hampir semuanya begitu, termasuk geometri yang tidak disukai oleh beberapa teman, juga kedua anak saya, kira-kira demikian. Jadi saya biar terlibat gitu ya untuk ngajari terkait dengan matematika. Menariknya adalah proses ngajari teman gitu ya, itu menolong saya untuk bisa mengingat dengan baik, sehingga hingga hari ini pun gitu ya, saya masih ingat gitu ya hal-hal apa yang dikerjakan ketika misalnya bagaimana menggambar poligon segi banyak gitu hanya dengan menggunakan jangka. Poligon sama sisi ya. Kalau poligonnya tidak sama sisi gampang gitu ya. Tapi kalau poligonnya sama sisi segi 7 misalnya atau segi 11 begitu. Nah, ini kan juga tantangan tersendiri. Nah, menggambar poligon sama sisi dengan menggunakan jangka dan penggaris itu menjadi tantangan tersendiri saat itu ketika kami ada di SMP, dan guru yang mengajarkan di kelas gitu ya, saya ngerti gitu, kemudian saya bisa gambar, kemudian teman-teman ini minta diajari secara khusus pelan-pelan kira-kira, maka itu yang saya kerjakan waktu itu. Dan ini menjadi sebuah pengalaman tersendiri, karena ketika teman sendiri yang tanya gitu ya, kan bisa tanyanya macam-macam gitu. Mungkin kalau siswa tanya ke guru tidak berani macam-macam kira-kira demikian. Tapi kalau siswa tanya sama siswa temannya sendiri, kan bisa macam-macam pertanyaannya, dan itu yang saya pelajari. Ketika saya kuliah, saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi guru les buat siswa SMA untuk mata pelajaran matematika, fisika, dan kimia. Jadi saya memang membatasi, tidak banyak tempatnya. Jadi hanya seminggu 2 kali dan satu lokasi. Tetapi itu memberikan pengalaman yang berharga buat saya gitu ya. Jadi menawarkan les pada waktu itu, kalau bisa menawarkan 3 mata pelajaran gitu ya, matematika, fisika, kimia, itu bisa dapat harga yang tinggi kira-kira demikian. Karena semacam one stop shopping. Rata-rata teman-teman saya yang juga ngelesi gitu ya, ngelesi anak-anak SMA, mereka memilih mata pelajaran matematika dan fisika, mereka menghindari mata pelajaran kimia.
Tetapi saya berani ambil kimia gitu ya. Jadi saya berani meminta harga tinggi karena kalau satu anak les matematika fisika sama guru A, les kimia sama guru B, maka total biayanya pasti lebih tinggi daripada kalau les dengan saya gitu ya, satu guru untuk 3 mata pelajaran. Kira-kira demikian. Nah, kembali lagi. Uh, Pengalaman menjadi guru les matematika, fisika, dan kimia ini itu saya jalani selama saya kuliah, dan saya pernah bagikan gitu ya pengalaman saya menjadi guru les. Buat yang mungkin kelewatan bisa cek linknya, nanti bisa mendengar kisah-kisah apa gitu ya yang saya alami ketika menjadi guru les. Oke, baik lagi. Hasilnya apa gitu ya? Hasilnya adalah hingga hari ini, setelah saya meninggalkan dunia kuliah cukup lama, sudah menikah, saya punya anak, dan anak saya duduk di bangku SMA saat ini, saya masih ingat sebagian besar materi yang diajarkan di tingkat SMA. Sehingga ketika anak-anak ini punya masalah di dalam belajar, tidak memahami dengan baik apa yang disampaikan oleh guru di sekolah, dan ketika bertanya mungkin tidak mendapatkan jawaban yang enak begitu, kemudian ya udah ditanya sama papa aja di rumah gitu. Dan mereka sering bertanya kepada saya. Ketika mereka mengalami kesulitan dalam belajar ini, saya bisa ngajari mereka sendiri. Saya bisa ngajari mereka seperti saya ngajari murid les saya, kira-kira demikian. Terus waktu itu istri saya mengatakan demikian, ya kamu bisa ngajari, masih ingat dengan baik hingga sekarang, karena memang kamu pakai terus ilmu itu, dan dulu kamu juga ngelesi. Terus kata-kata ini membuat saya kembali gitu ya kepada apa yang disampaikan oleh John Biggs dan Catherine Tang tadi. Orang itu akan belajar dengan baik ketika dia mengajar orang lain. Jika Anda gitu ya adalah orang yang merasa gitu ya bahwa teman Anda ini adalah orang yang pelit berbagi ilmu, solusinya mungkin Anda bisa bagikan video ini kepada teman Anda tadi. Karena menurut saya mengajar orang lain itu tidak ada ruginya. Mengajar orang lain itu justru mendatangkan keuntungan buat pengajarnya, karena pada waktu dia mengajar orang lain tadi, maka dia itu mendapatkan proses berpikir, pengalaman, wawasan yang baru yang tidak mudah atau mungkin tidak dapat ditransfer kepada orang yang diajarinya. Jadi semacam pengalaman eksklusif yang dia peroleh, semacam benefit khusus yang dia dapatkan ketika dia mengajar orang lain. Saya tidak tahu apakah ini cukup menolong orang yang Anda berpikir cukup pelit berbagi ilmu tadi. Tapi pengalaman saya menunjukkan bahwa ketika kita ini mengajar orang lain, maka sebenarnya kita ini punya keuntungan. Saya punya keuntungan karena pertanyaan yang dimasukkan itu membuat saya berpikir untuk bisa mendapatkan jawabannya. Konsepnya saya mesti menyederhanakan supaya bisa menolong mereka memahami lebih baik. Kemudian proses-proses di seputar mengajar ini menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga buat yang mengajar. Jadi ya mungkin Anda bisa bagikan kepada mereka yang dianggap pelit ilmu tadi. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada adik sekali ini. Semoga bisa bermanfaat buat SMP semuanya. Semoga bisa menginspirasi dan setidaknya gitu ada hal baru yang kita bisa belajar pada hari ini. Sampai jumpa.